Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kelompok kami yang berjudul Aplikasi Rekomendasi Obat untuk Penyakit Ringan, yang beranggotakan Azandi Muhammad, Muhammad Razak, Ilham Maulana, Al-Hafid Mailisman, dan Muhammad Mufri Al-Farisi. Banyak orang yang harus pergi ke klinik meskipun penyakitnya tidak begitu parah. Dikarenakan mereka tidak tahu obat apa yang harus diberikan, jadi mereka mau tidak mau harus pergi keluar rumah dan menunggu untuk berobat di unit pelayanan kesehatan oleh kesehatan. Oleh karena itu, aplikasi rekomendasi obat untuk penyakit ringan ini sangat berguna untuk mengatasi masalah di atas. Dengan hanya di rumah saja, kita bisa mendapatkan pelayanan yang disediakan di klinik untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, dan lainnya. Aktor yang pertama ada perawat. Perawat ini yang bernama Gabi. Gabi adalah seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Permata Hati yang beralamatkan di daerah Kampung Pinang. Aktor yang kedua adalah pasien yang bernama Budi. Budi adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama yang berada di Banda Aceh. Ia seringkali mengalami gejala yang sebelumnya tidak pernah dialami olehnya. Dengan maksud untuk sembuh, ia pergi ke rumah sakit. Baik, saya akan menjelaskan tentang aktor ketiga, yaitu security yang bernama Dedi. Jadi Dedi ini adalah seorang pekerja security di Rumah Sakit Permata Hati Banda Aceh. Dia berasal dari Banda Aceh. Dedi ini tinggal di daerah Darussalam. Ia sangat menyukai pekerjaannya saat ini karena ia bisa menjaga keamanan banyak orang di rumah sakit. Kemudian selanjutnya ada physical model. Physical model yang berbentuk denah rumah sakit. Jadi di depan di belakangnya itu ada area parkir untuk mobil, untuk kendaraan roda 4, dan di depan itu ada area parkir untuk kendaraan roda 2 atau motor. Dan di depannya itu ada area satpam. Masuk ke dalam, di dalam itu ada area resepsionis yang tempat untuk melayani pelanggan. Di sebelah kiri ini ada kamar rawat inap 1, di sebelahnya kamar rawat inap 2, di sebelahnya kamar rawat inap 3, dan di sebelahnya kamar rawat inap 4. Selanjutnya cara kerja baru yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama masalahnya, lalu vision, dan yang ketiga kenapa cara kerja ini penting. Yang pertama dari masalahnya itu karena banyak orang yang harus pergi ke klinik, tetapi penyakitnya tidak begitu parah dikarenakan mereka tidak tahu obat apa yang harus diberikan. Jadi mereka mau tidak mau harus pergi keluar rumah dan menunggu untuk berobat di unit pelayanan kesehatan. Lalu vision yang kami lakukan, yang pertama yaitu menggunakan aplikasi rekomendasi obat. Yang kedua, konsultasi terkait keluhan penyakit. Yang ketiga, untuk mendapatkan rekomendasi obat dan memilih obat yang akan dibeli. Yang keempat, membeli obat di apotek terdekat. Lalu yang kelima, melihat tips-tips tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Lalu kenapa hal ini penting? Yaitu untuk menghemat waktu
dan mendapatkan pelayanan yang cepat karena bisa langsung dari rumah. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini dalam cara kerja baru ada storyboard. Dalam storyboard ini ada beberapa storyboard, ada 6. Yang pertama, gambar pertama user sedang membuka aplikasi rekomendasi obat. Dan yang kedua, user sedang mengkonsultasikan penyakit dengan dokter ahli. Setelah konsultasi penyakit dengan dokter ahli, dokter akan memberikan rekomendasi obat untuk dibeli di apotek terdekat. Dan selanjutnya user akan keluar atau menuju ke apotek. Ketika user sampai di apotek, user akan membeli obat yang telah direkomendasikan oleh dokter ahli. Next. Selanjutnya ada paper prototype. Paper prototype di sini yang pertama ada menu login. Pada tampilan halaman awal di sini akan terdapat login aplikasi. Jika belum terdapat akun, di sini kita bisa mendaftar. Jika sebelumnya sudah mendaftar, kita tinggal memasukkan username dan password saja. Dan yang selanjutnya, setelah dari menu login, kita akan menuju tampilan menu. Dalam tampilan menu di sini ada beberapa fitur. Yang pertama konsultasi penyakit, yang kedua ada apotek terdekat, dan yang ketiga ada rumah sakit terdekat. Dalam hal ini kan kita aplikasi kami ini kan konsul penyakit, dan kita akan memilih konsul penyakit. Setelah mengklik konsul penyakit ini akan ada rekomendasi. Seperti beberapa dokter yang ingin kita konsultasi terkait penyakit yang kita alami. Setelah kita memilih dokter untuk konsultasi, akan muncul tampilan menu yang akan merekomendasikan obat yang telah direkomendasikan oleh dokter tersebut. Dan yang terakhir, di situ akan tertera rekomendasi obat yang telah direkomendasikan oleh dokter tersebut. Setelah kita tahu obat apa yang direkomendasikan, kita bisa kembali ke tampilan awal menu. Next. Baik, di cara kerja baru yang berikutnya ada wireframe. Di sini adalah berupa gambaran terkait high fidelity prototype. Ya, setelah kami buat low fidelity prototype dari paper. Yang pertama ini ada tampilan halaman login-nya. Lalu ada masuk ke menu utama dari apps ini. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama konsul penyakit, apotek terdekat, dan rumah sakit terdekat. Lalu kita pilih fitur yang menjadi andalan dari aplikasi ini, yaitu konsul untuk penyakit. Saat pilih menu, keluar menu pilihan konsul penyakitmu. Di sini kita akan memasukkan data diri yang lebih rinci terkait data diri pribadi, misalnya dari umur, jenis kelamin, dan berat badan. Di sini akan nantinya menentukan dosis-dosis dari obat yang akan direkomendasikan. Lalu saat kita pilih selanjutnya, di bagian selanjutnya itu, di sini kita akan memasukkan kondisi-kondisi kita hari ini, mulai dari suhu tubuh, gejala yang sering dialami, dan gejala yang paling parah yang dialami. Misalnya seperti contoh di sini, untuk suhu tubuh 35 derajat, gejala yang sering dialami itu pusing, dan gejala parah yang sering dialami itu sakit tenggorokan. Lalu saat pilih menu selanjutnya, akan muncul pemberitahuan notifikasi terkait penyakit user. Di sini tertera menurut inspeksi dari dokter ahli, gejala yang terjadi pada penyakit kita itu hanya demam ringan. Lalu saat kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu lihat rekomendasi obat, akan tertera obat-obat rekomendasi terkait penyakit ringan yang kita alami. Contohnya di sini paracetamol 3 kali 1 hari, aspirin diminum saat pusing saja, terus panadol. Lalu
Menu selanjutnya akan muncul notifikasi terima kasih telah menggunakan layanan ini. Jika kita klik selesai, akan masuk ke menu utama kembali. Nah, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.